Ya, kita mulai ya sambil nunggu teman-temannya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat. Ibu boleh minum dulu ya sebentar ya. Baru nyampe rumah. Boleh, Bu. Boleh, Bu, silakan. Karena sore itu kalau tetap di kantor takut pulangnya juga malam kan. Lebih baik pulang. Sebentar ya, Ibu tuh kelas dulu ya. Situ ya, Bu ya. Situ ya deh. Sini kali ya. Itu suami itu. Bukan itu, Pak. Osh. Ya, alhamdulillah dapat berjumpa ya di Kamis ini, dikarenakan kemarin ada sedikit tidak kita tidak dapat berjumpa karena tanggal merah ya, tanggal merah. Ya, sebelumnya kenalkan saya Lolita Sari ya. Kita akan belajar bareng terkait perpustakaan ya, perpustakaan, manajemen perpustakaan. Ketika kita bicara manajemen, maka kita akan mungkin membahas dari A sampai Z ya. Nanti disesuaikan saja karena juga waktu kita cuma tinggal 14 pertemuan ya. Nanti ada UTS dan UAS. Sebelumnya kita perjanjian dulu ya, karena ini perkenalan ya, kita perjanjian dulu. Kita kan ini kan mulai masuk itu kan jam 4.30 ya, jam 4.30 sampai nanti jam 6.10 ya. Nah, itu kalau misalnya Ibu keluar kantor itu jam 4 ya, jam 4 dari kantor ke UIN itu dari kantor ke rumah itu ada sekitar antara 30 atau 40 menit gitu ya. Kalau nanti ibaratnya ini kebetulan hari ini ada anak Ibu yang membantu Ibu untuk membuka akses ini, link ini. Tapi kalau ketika nanti ibaratnya Ibu nggak tercapai, maksudnya anak Ibu tidak di rumah, nah itu terpaksa nanti paling nanti Ibu bukakan link, tapi nanti Anda langsung saja gitu berkegiatan gitu ya pembelajarannya, karena nanti Ibu berharap mata kuliah ini tidak hanya Ibu yang aktif tetapi Anda yang aktif gitu ya. Kemudian sebelumnya Ibu pengen tahu dulu nih, karena Anda ini semua kan teman-teman nih PGSD ya, PGSD kebetulan mengampu ya mempelajari mata kuliah manajemen perpustakaan. Nah, mungkin di antara teman-teman ini sudah kali ya membayangkan perpustakaan itu seperti apa. Biar saya ingin memahami juga pemahaman teman-teman terhadap perpustakaan seperti apa. Mungkin dari teman-teman dulu nih, saya pengen tahu gitu ya. Nanti mengenalkan dirinya sambil bagaimana sih menurut Anda itu perpustakaan, perpustakaan itu bayangan Anda itu seperti apa? Saya yakin teman-teman juga udah pernah ke perpustakaan ya, tetapi maksud saya maksud Ibu adalah
apa masukan Anda terhadap perpustakaan dan kesannya terhadap perpustakaan itu seperti apa? Sehingga dengan masukan dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman kita merangkum, oh pemahaman Anda ini terhadap perpustakaan seperti ini, seperti itu. Mungkin dimulai kali ya dari siapa nih kira-kira nih yang akan memulai nih? Dari Agnes mungkin? Iya, Ibu. Hmm. Perkenalkan diri dulu ya. Mungkin kan Anda mungkin pernah ke perpustakaan kan ya? Nah, perpustakaan mana saja yang pernah Anda kunjungi? Lalu kesannya seperti apa sih perpustakaan yang telah Anda kunjungi itu? Perpustakaan nasional yang ada di Jakarta Pusat. Ya, di sekolah-sekolah juga pernah sih sering gitu kan. Kalau kampus itu jarang. Nah, jadi kalau di perpustakaan itu kebanyakan ada karya-karya juga, karya-karya tulis dari orang lain yang dibukukan untuk ditaruh ke perpustakaan, atau ada buku-buku yang dari apa dari dokter atau dari luar yang kayak gitu Bu, untuk dicetak bukunya ditaruh di dalam perpustakaan itu. Itu aja sih. Oke, baik, baik banget ya pemahamannya bahwa perpustakaan memang kalau berbicara perpustakaan pasti berkaitan dengan buku ya. Ya, yang lainnya mungkin nyambung aja. Fadila, Bu. Ya, mana Kayla? Fadila, Bu. Fadila. Fadila. Oke, Fadila silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Muhibah. Dan perpustakaan saya baru menyoba perpustakaan UHAMKA karena saya anak rantau. Jadi, kalau saya bandingkan dengan perpustakaan yang ada di Padang, itu saya lebih terkesan sama yang di UHAMKA. Karena kalau yang di UHAMKA itu lebih banyak bukunya, terus kalau untuk mencari buku kita nggak sulit. Karena emang punya komputer gitu kan buat pencari buku. Jadi kayak kita mau cari buku ini, oh langsung ada. Kalau misalkan yang di Padang itu kita harus nyari satu-satu. Jadi kelilingin itu. Saya lebih suka yang di UHAMKA. Itu lebih gampang untuk mencari buku dan lebih banyak bukunya juga sama penerbit yang lain. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Itu berarti Fadila itu udah berbicara tentang koleksi ya. Selain koleksi juga Fadila juga sudah bicara terkait sistem karena mudahnya untuk menemukan buku ya. Kemudian sarananya juga sudah dibicarakan oleh Fadila. Oke, yang lain ya. Saya Bu, Ya, silakan. nama saya Yusuf Fahmi. Buka dong videonya biar Ibu lihat gantengnya seperti apa sih. Cuman kayaknya bakal ingin sih Bu, sinyalnya. Coba bentar. Gitu, oke. Nah, jadi menurut saya sih ke perpustakaan pernah yang perpustakaan nasional sama dari kampus aja sih Bu. Jadi kalau menurut saya itu perpustakaan itu tempat buat kita mencari buku, kita minjem buku, atau kita mengerjain tugas bareng-bareng, terus biar gampang nyari buku, nyari referensinya kita ke perpustakaan. Kayak gitu sih Bu. Oke, berarti sudah bicara terkait fungsi dan tujuan dari perpustakaan ya. Tentu tadi ada beberapa, nanti kita akan lebih lanjut ya, ada beberapa tujuan dan fungsi perpustakaan yang salah satunya itulah mencari buku ya. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan tugas-tugas kita ya, baik itu tugas dari mahasiswa kalau misalnya itu perguruan tinggi, dan siswa ketika misalnya perpustakaan sekolah ini sebagian besar masih mencakup atau masih mengunjungi perpustakaan perguruan tinggi ya. Oke, baik sekali. Yang lain? Yang lain? Saya Bu. Oke. Anggiana. Ya, dari perpustakaan yang saya sudah kunjungi
ada perpustakaan di UI, terus di kampus juga dan di sekolah-sekolah. Ada banyak jenis buku sih Bu. Salah satunya kan ada e-book ya. Kalau di kampus sudah ada tuh, kita punya fasilitas e-book yang bisa kita cari, bukan hanya ada di perpustakaan aja gitu. Kita cari buku-bukunya, tapi juga kita bisa cari di e-book. UHAMKA juga udah punya itu. Terus juga kayak dari hasil-hasil jurnal-jurnal para dosen atau kakak-kakak tingkat, terus hasil-hasil penelitian kakak tingkat sebelumnya juga bisa kita akses di kampus gitu. Bukan hanya berbentuk fisik seperti buku, tapi juga berbentuk e-book gitu. Gitu, Bu. Ya, baik sekali yang Yana itu sudah berbicara terkait koleksi atau jenis-jenis koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Oh, luar biasa nih ya, sudah banyak sebetulnya secara tidak langsung Anda tuh sudah berbicara tentang perpustakaan gitu. Ada yang berbicara tentang fungsinya, tujuannya, koleksinya gitu kan, dan sistemnya. Nah, sistemnya itu bagaimana mencari buku dengan mudahnya itu nanti kita bicara sistem sistem perpustakaan ya. Ya, yang lainnya ada? Yang lain? Adakah yang mau bicara tentang layanannya? Adela mungkin? Danti? Jadi Ibu sambil ini ya, sambil sambil kenalan nih ya, sambil baca-bacain teman-teman nih nama-namanya. Danti? Ya, Ibu, kalau untuk layanan saya pernah ada pelayanan perpustakaan keliling Ibu yang pakai mobil gitu. Nah, itu untuk salah satu layanan. Jadi dia memberikan pinjaman-pinjaman buku sementara untuk masyarakat sekitar, dipinjami gitu. Sebelum COVID ini ya Ibu, saya pernah ini juga di tempat kayak gitu Ibu, kalau untuk layanan perpustakaan yang saya tahu. Oke, itu berarti udah bicara jenis ya. Oke, izinkan Ibu untuk meng-share ya. Nanti kita belajar apa aja sih. Ini pemahamannya udah luar biasa ini, teman-teman ya. Bentar. Mudah-mudahan ini nggak error internetnya ya. Karena kita masih tergantung sama internet nih. Sebentar ya. Ini posisinya pada di rumah semua kan? Apa Iya, ada? Bu. Oh, di rumah, oke. Ya, selain internet juga tergantung laptop Ibu cepat atau tidak untuk menampilkan filenya. Ini sambil menunggu ya file Ibu yang akan Ibu tampilkan. Dalam mata kuliah ini nanti ada tugas baik itu nanti tugas individu maupun nanti tugas kelompok ya. Salah satunya nanti ini Ibu sambil matanya sambil ini ya, sambil mau menampilkan file ininya PPT. Ada tugas kelompok dan tugas individu. Nanti tugas kelompok itu berkaitan dengan nanti Anda presentasi, nanti ada observasi ke ke perpustakaan ya, observasi ke perpustakaan karena era pandemi seperti ini nanti menelusur saja yang ada di web. Nah, tapi di web itu juga harus dilihat linknya. Ketika misalnya linknya itu hanya di belakangnya bla 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 terus com, maka itu dikhawatirkan bukan link asli, bukan link institusi. Jadi
Kalau misalnya di belakangnya misalnya perpus SD, di belakangnya co-ID, nah itu baru bisa ibaratnya itu linknya bisa dikatakan kredibel atau bisa dipercaya gitu ya. Kalau istilah ya apa co-ID itu berarti kan itu menandakan bahwa link link tersebut merupakan ya, itu kan education ya, jadi ID jadi education apa ya berarti suatu lembaga yang benar-benar lembaga itu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya ya masih dikhawatirkan jangan-jangan itu hanya apa ya belum apa ya cuman hanya menampilkan tetapi belum tentu perpustakaannya itu ada. Nanti kita bagi beberapa kelompok ya karena ini ada berapa orang 40 orang berarti bisa mungkin satu kelompok misalnya 6 kelompok ya 6 kelompok bagi 40 jadi satu kelompok berapa tuh ya? 7 6 dikali 6. Ada 7 ada 6 ya. Ada 7 dan 6. Sebentar ya. Oh ya Allah, ini belum di ini. Dan nanti setiap sebelum memulai artinya sebelum memulai nanti mata kuliah yang mata kuliah Anda tuh diwajibkan untuk mempresentasikan nanti materi-materi yang akan yang Ibu berikan nanti. Jadi misalnya besok berkaitan tentang perpustakaan dan pendidikan, misalnya nanti Anda yang mempresentasikan, nanti kita misalnya belajar bareng gitu ya, belajar bareng dan mendiskusikan dan sebagainya. Jadi bukan hanya dari sumbernya Ibu, tetapi Anda juga harus aktif ya, harus aktif. Sebentar ya ini kok ini ya. Ini sebentar ya Allah, sebentar. Mudah-mudahan bisa ini. Yes. Ini ngomong-ngomong udah jam 5 seperti ini, udah pada sholat belum? Sudah, Ibu. Sholat itu yang jangan ditinggal ya, apapun kegiatannya, apapun kejadiannya, jangan tinggalkan sholat. Kecuali bagi wanita yang sedang halangan, kalau laki-laki mah tidak ada halangan tuh. Dan Ibu berharap dalam dalam setiap kegiatan pembelajaran ini Ibu berharap tidak ada yang keluar masuk ya, maksudnya kalau sudah masuk tidak keluar gitu ya. Kalau misalnya kepepet banget harus keluar, maka dia harus izin terlebih dahulu seperti biasa, seperti offline aja misalnya mau izin ke belakang, nah maka harus izin dulu. Jadi tidak langsung klik aja keluar gitu ya. Nah ini kelihatan kah? Mudah-mudahan kelihatan. Nah yes. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Oke. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Sebentar, Ibu akan perbesar sedikit. Ya, karena dari rumah ya, jadi suara bunyi air juga kedengarannya. Oh, maaf ya. Nah, ini nanti minggu depan, Kamis depan nanti kita juga membahas tentang pendidikan dan perpustakaan.
Kemudian jenis-jenis perpustakaan, peran dan tujuannya tadi teman-teman udah secara tidak langsung sebetulnya sudah menyebutkan ya. Perpustakaan, ada perpustakaan perpusnasi berarti perpustakaan nasional merupakan perpustakaan negara, kemudian ada yang menyebutkan tadi perpustakaan UHAMKA itu merupakan perpustakaan perguruan tinggi, terus ada yang menyebutkan tadi ada perpustakaan sekolah ya, SD gitu kan, SD, SMP, SMA itu perpustakaan sekolah. Nah, ternyata ya sebetulnya jenis perpustakaan itu ada 5 ya, ada lima jenis. Oh juga tadi juga ada yang menyebutkan ya perpustakaan keliling ya. Terus nanti pertemuan ketiganya nanti membahas tentang perpustakaan sekolah secara khusus, apa sih yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah dan sebagainya, konsepnya seperti apa gitu ya, visi misinya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian yang keempat nanti membahas berkaitan tentang undang-undang peraturan ya. Intinya di dalam membangun atau di dalam mengembangkan atau di dalam mengelola perpustakaan itu juga ada standar-standar tertentu ya yang diatur oleh peraturan-peraturan ya. Nah itu dalam undang-undang itu udah jelas ya diatur standarnya bagaimana, kemudian koleksi dari standar itu berarti bicara koleksi, SDM, sarana prasarana dan sebagainya itu udah diatur dalam undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007 ya. Dan juga selain itu juga di Permendiknas nomor 24 tahun 2007 itu membahas terkait dengan sarana prasarana perpustakaan sekolah itu seperti apa. Dan kemudian ada di Permendiknas nomor 25 tahun 2008 juga itu membahas terkait standar SDM-nya itu seperti apa. Kita fokuskan aja sebetulnya nanti fokus kepada perpustakaan sekolah ya, walaupun pada intinya perpustakaan itu sama aja sih, mau perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan sebagainya semuanya sama aja. Tapi dalam dalam membuat standar misalnya koleksi gitu ya, koleksi dan layanan itu agak berbeda gitu ya. Kalau kesempatan tolong bilangin ya. Nanti Anda boleh open mic ya kalau misalnya, oh Bu, apa sih nggak paham gitu ya. Tapi ini kita bicara materi-materinya dulu. Kemudian yang kelima nanti kita membahas terkait organisasi dan perpustakaan sekolah. Oh ternyata organisasi perpustakaan itu ada, nggak seperti apa gitu loh. Dipimpin oleh siapa, terus kemudian stafnya itu siapa aja. Dan kemudian ada koleksi perpustakaan sekolah. Koleksi ini seperti apa sih? Tadi udah ada nyebut ya, ada e-book, e-jurnal. Apakah di perpustakaan sekolah juga ada e-book, e-jurnal seperti itu ya? Atau mungkin majalah atau peta gitu yang non buku lah ya, gitu ya. Apakah ada di perpustakaan sekolah? Kalau misalnya di perpustakaan perguruan tinggi itu bukan hal yang aneh lagi ya, karena memang wajib diadakan. Nah kemudian nanti yang ketujuh nanti membahas terkait pemakai perpustakaan sekolah. Siapa sih pemakai perpustakaan sekolah? Kalau dalam bahasa mudahnya, bahasa Inggrisnya itu user ya. Tapi ternyata di dalam Undang-Undang nomor 43 2007 tentang perpustakaan itu pengguna itu atau user itu atau pemakai itu dinamakan dengan pemustaka. Jadi ada istilah-istilah tertentu yang di dalam undang-undang yang belum dikenal mungkin oleh masyarakat. Dan kemudian nanti yang ke-8 itu membahas tentang tentang SDM ya, SDM, organisasi dan pendidikan. Artinya siapa aja sih yang terlibat di dalam perpustakaan sekolah. Kemudian ada pengadaan. Nah, pengadaan ya. Tadi ada yang bicara yang dari luar, yang dari Padang itu, wah ternyata di Padang begini, di sini gini. Karena memang dilihat dari mungkin dana ya, ini terkait pengadaan itu berarti kan terkait dana, mungkin dananya atau sebagainya. Nah, itu nanti kita akan membahas lebih lanjut. Dan kemudian ada layanan ya, pelayanan jenisnya seperti apa, terus kegiatannya bagaimana gitu. Mungkin Anda pernah merasakan misalnya pinjam buku. Nah, itu salah satu bentuk dari layanan perpustakaan. Kemudian ada pengolahan. Nah, pengolahan itu apa sih? Nah, pengolahan nanti membahas terkait nanti
ketika misalnya Anda ke perpustakaan, dengan mudahnya itu kan mengambil buku, nah itu harus diolah itu buku-buku itu. Kalau misalnya buku-buku itu tidak olah, itu tidak akan dijajar di rak. Jadi di rak itu kalau misalnya Anda perhatikan bukan hanya berdasarkan rak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, tetapi itu berdasarkan klasifikasi dan tajuk subjek. Nah, ini dalam pengolahan ini nanti kita praktek ya secara ini apa. Kalau cuman hanya bicara aja rasanya kurang apa ya. Masih kebayang-bayang gitu ya. Nanti kita praktek bagaimana sih cara cara mengolah buku ya, cara mengolah buku agar bisa dijajar di rak perpustakaan. Kalau Anda perhatikan perpustakaan kan ada tuh ya buku-buku yang ada di dekat petugas. Nah, itu belum diolah. Berarti belum layak untuk dikonsumsi oleh penggunanya. Dan kemudian nanti bicara tentang penyimpanan dan perawatan. Nah, ini berbicara nanti terkait terkait misalnya buku-buku yang rusak gitu ya, harus dirawat, harus diperbaiki. Karena buku itu mahal sekali. Makanya dalam setiap perpustakaan itu paling juga ada satu judul buku itu paling juga 5 karena saking mahalnya buku ya. Kemudian nanti ada bicara tentang promosi gemar baca, terus kemudian ada sapas, dan kemudian nanti yang terakhir adalah observasi ke perpustakaan. Dan setiap mahasiswa sebagai akhir dari perkuliahan nanti wajib menjadi anggota perpustakaan nasional. Anda bisa nanti melalui online atau bisa langsung ke perpustakaan nasional kalau misalnya tidak ada larangan ya ke sana ya, karena sekarang ini kan era pandemi. Ya mungkin itu garis besar dari mata kuliah manajemen perpustakaan, dan ini terkait materi-materi yang akan kita bahas nantinya bareng-bareng ya. Nah, itu yang tadi Ibu katakan bahwa nanti ini tiap materi ini, jadi sebelum nanti Ibu menjelaskan, Anda dulu yang akan menjabarkan. Nanti Ibu akan bagi menjadi menjadi beberapa satu materi ini misalnya dibahas oleh, karena kita 40 ya, agak banyak ya. Misalnya satu materi dibahas oleh 4 orang gitu ya. 4 dikali berapa nih? Kali 10 aja udah 40 ya. Ada yang 4, mungkin ada yang 3 gitu kali ya. Ini satu tugas, dan yang kemudian yang 2 tugasnya adalah ini yang observasi ini. Bentar, yang observasi ini ya. Yang observasi ini. Untuk observasi berarti kan ada 6 jenis ya. Kalau misalnya ditambah lagi misal perpustakaan keliling bisa aja sih menjadi 7 jenis perpustakaan ya. Nah, kira-kira apakah dengan observasi ini Ibu yang bagi atau Anda yang mau pilih sendiri teman-temannya? Pilih sendiri aja kali, Bu. Pilih sendiri. Oke, kalau pilih sendiri aja, Bu. Oke, pilih sendiri ya. Pilih sendiri kalau gitu, misalnya kelompok 1. Ya, kelompok 1 ditulis ya. Kelompok 1 itu membahas terkait perpustakaan perguruan tinggi. Kelompok 2 perpustakaan sekolah. Nah, sekolah ini terserah mau SD, SMP, SMA, mau MI, mau MTS atau MA boleh. Mau negeri, mau swasta boleh, tapi lebih baik cari yang bagus biar bisa menjadikan model. Terus yang ketiga itu perpustakaan khusus. Itu siapa aja tuh perpustakaan khusus? Itu 3 ya, baru ya. Yang keempat perpustakaan umum.
yang kelima perpustakaan nasional, perpustakaan negara. Jadi setiap negara itu pasti ada perpustakaan nasional. Ini karena orangnya banyak jadi saya tambah lagi. Yang keenam perpustakaan pribadi. Tadi apa ya? Oh, yang khusus sudah belum? Udah, Bu. Udah. Udah. Berarti satu lagi ya, itu 6 ya, 7 ya, karena orangnya banyak ya, jadi jangan satu kelompok juga banyak juga. Yang terus yang ketujuh TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Yang kedelapan keliling udah belum? Belum, Bu. Oke, yang kedelapan berarti perpustakaan keliling. Berarti 8 ya, 40 dibagi 8 lumayan lah ya, ada yang 5 ya. Nah ini observasi ini nanti kita lakukan ya setelah UAS, setelah UTS, setelah UAS menilai ya, setelah UTS. Jadi nanti persiapkan saja kelompok satunya siapa, itu membahas apa tadi, perpustakaan perguruan tinggi ya? Iya Bu, perguruan tinggi. Oke, nanti itu disiapkan saja nanti setelah UTS. Nah, kemudian itu udah ya, udah selesai ya, deal ya? Deal? Oke, deal. Udah. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait observasi? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Ibu, Oke, kalau nggak ada. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau observasi gitu, kita ada laporannya gitu nggak sih, Bu? Oh, laporan. Laporannya nggak usah. Tidak ada. Bikin aja PPT. Oh. Ya, materinya itu nanti kumpulkan di Google Classroom. Bentar ya, Ibu kasih kodenya. Jadi nanti sebelum Anda presentasi wajib mengirimkan ke Google Classroom. Di chat ya. Nah, itu. Jadi setiap tugas nanti masukkan saja di Google Classroom. Dan kemudian, itu udah deal ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk Kamis depan. BTW nggak ada yang nanya ibu ya, ibu itu apa gitu, alumni mana, kerja di mana, nggak ada yang nanya. Sedih bener. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh. Nah ini yang pertama, nanti yang pendidikan dan perpustakaan. Nah kalau ini mungkin ibu aja ya yang milih ya, daripada nanti kamu, aduh kamu dan kamu nanti ya. Nanti nanya lagi Japri, aduh ibu saya ini apa gitu. Lebih baik ibu ini ibu apa ya, ibu pilih saja ya orang-orang yang ada di sini ya, nama-namanya ya. Yang pertama itu untuk Kamis depan materi tentang pendidikan dan perpustakaan itu Ade Fitriana, Ade Fitriana ada kan? Ada, Ibu. Oke, Ade Fitriana, Adelia, dan Afra. Ada? Ada, Bu. Oke. Yang kedua, jenis-jenis
perpustakaan peran dan tujuannya itu Agnes, Fernanda, Amalia, dan Anggiana. Itu jenis-jenis perpustakaan peran dan tujuan. Dan kemudian yang perpustakaan sekolah, Asifatul Anggraini, Aulia Tri Utami, Danti. Dan yang keempat, undang-undang dan peraturan, Debbie Francisca, Dea Aliadanu, dan Dia Perwitasari. Yang kelima, organisasi dan perpustakaan sekolah, Fadila Muhibbah, Fairuz. Ini Fadila dia posisinya di Padang atau di sini, Dek? Depok, Bu. Oh, Depok. Oke, oh, aslinya asli Padang ya, tapi tinggal di Depok gitu ya? Iya, Bu. Iya, makasih ya sudah menghubungi Ibu ya kemarin. Padila Muhibbah, Fairuz Oriza, Ferda Haryanti ya. Itu organisasi perpustakaan sekolah. Kemudian koleksi perpustakaan sekolah, Irsyad, Laili, Lutfia. Koleksi perpustakaan sekolah, Muhammad Fadil, Mutia Nabila Putri, Mutya Rini. Pemakai perpustakaan sekolah, pemakai perpustakaan sekolah tadi sampai mana ya? Tadi sampai Mutia, Bu. Mutia Rini. Iya ya, sampai Mutia. Oh, ini berubah lagi. Oh, Nabila ya. Nabila Safitri, Nadira Riviani, Nadia Putri Utami. Itu pemakai. Kalau pemakai kesannya narkoba ya. Udah bukan. News tentang SDM dan organisasi itu Nadira Madani, Nazira Putri, dan Niantika Intan Pratiwi. Pengadaan jenis dan kegiatan, Nurul Maulia Agusti, Rahma Saputri, Safira Putri. Pelayanan jenis dan kegiatan, Silviana Agustin, Siska Putri Utami, dan Siti Agustia. Pengolahan inventarisasi, Siti Masyitoh, Teguh Wijaya, Titah Isra Faiza. Nah, nanti ini yang pengolahan nanti kita bareng-bareng nih. Kemudian nanti penyimpanan dan perawatan itu oh, kalau gitu dibalik aja deh. Karena ini masih ada berapa nih? 1, 2 ya? 1, 2. Berarti pengolahan 2 orang aja ya. Siti Masyito dan Teguh Wijaya. Dan promosi gemar membaca, Titah Isra Faiza, Vini Sarah Alfian. Saspras, Fira Safa, dan Zeli Auliatami. Udah dicatat ya? Udah, Ada Bu. pertanyaan sampai sini? Ibu, Ya. Tita jadinya di pengolahan atau di penyimpanan, Bu? Aduh. Tadi kamu berapa orang? Ibu nggak nyatat. Tita di Gemar itu membaca, kalau nggak salah tadi, sama Vini. Tita berdua, Tah. Ada 2, ada 3. Ada 2 orang, ada 3 orang. Ibu mohon maaf, tadi saya sama siapa ya Bu? Lupa nggak nyatet namanya Bu. Sama, Ibu juga nggak nyatat namamu. Itu Sudah ada di grup. Udah ada di grup. Oh, udah dari grup. Keren. Alhamdulillah. Ya, nanti yang pengolahan nanti bareng-bareng aja, artinya nanti Ibu dampingi karena itu terkait nanti bagaimana sih cara untuk mempraktekkannya, membuat barcode,
membuat label, membuat klasifikasi dan sebagainya. Nanti kita praktik bareng-bareng ya. Praktek karena itu kalau teori banget sih nanti apa ya kurang bermanfaat menurut saya untuk Anda ya. Lebih baik nanti kita praktek aja. Jadi itu sesi khusus itu. Ada lagi yang lain? Ibu, itu Bu, mohon maaf Bu, itu ada yang belum dapat kelompok. Siapa? Dia baru masuk Bu, Andi Apriyadi. Oke, yang belum dapat kelompok masuk ke kelompok yang hanya 2 orang. Tadi ada pengolahan jangan di pengolahan di promosi kali ya. Promosi tadi 2 orang kan ya? Nah, Sapras juga 2 orang kalau nggak salah. Ada lagi? Ada Bu, satu lagi teman saya Aryani, tapi dia nggak masuk kelas Bu. Nggak masuk kelas? Nggak tahu deh, maksudnya belum masuk. Tapi maksudnya masuk kelas 6D tetapi belum masuk sekarang gitu? Iya Bu, ada namanya di grup. Oke. Nanti masukkan saja di entah itu di Sapras, kalau nggak di tadi di mana ya? Di promosi ya? Promosi gemar membaca. Ada pertanyaan lain? Apa sudah paham apa yang akan ditulis? Bu, kalau yang pengolahan tapi tetap bikin PPT-nya nggak Bu? Atau nanti pas bareng-bareng aja? Anda tetap bikin PPT-nya. Bikin PPT-nya itu apa ya? Membahas nanti khusus ya, khusus klasifikasi aja. Kalau tajuk subjek itu nanti terlalu. Jadi gini, dalam pengolahan itu ada 2 ya, ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah tajuk subjek, yang kedua ada klasifikasi. Nanti fokuskan aja nanti yang kelompok pengolahan, fokuskan kepada klasifikasi aja. Oke, Ibu. Yang lainnya? Ibu, saya mau nanya, itu yang ke-8 kan ada. Ibu mau tanya. Iya, silakan. Ibu tadi yang nomor 9 itu kan ada sumber daya perpustakaan, organisasi, sama pendidikan L. L itu apa Bu maksudnya? Itu kalau apa maksudnya L itu pelatihan. Kurang nyambung. Pelatihan. Jadi sumber daya perpustakaan ya. Jadi dari sumber daya perpustakaan itu ada 2 ya. Ada yang benar-benar dia alumni dari ilmu perpustakaan, ada yang bukan dari alumni perpustakaan. Nah, yang bukan alumni perpustakaan maka dia wajib wajib mengikuti pelatihan gitu. Dan nanti Terima kasih, Bu. Nah ya, nanti Anda uraikan sumber daya perpustakaan itu apakah S1 atau kombinasikan dengan Permenpan ya, permen apa tadi tuh? Permen kurang hafal deh. Permendiknas ya. Permendiknas yang nomor 25 tahun 2008. Itu ada jelas di situ. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan tampilkan absen ya. Takut nanti keburu error. Ini udah 5.16 ya. Mau nanya. Silakan. Ini yang pengaduan jenis dan kegiatan itu maksudnya gimana ya, Bu? Gimana? Yang materi tentang pengaduan jenis dan kegiatan. Oh, yang nomor 2 ya? Jenis-jenis perpustakaan. Yang 9. Oh, yang 9, oke. Oh, pengadaan jenis dan kegiatan.
pengadaan di sini berarti Anda akan menguraikan terkait apa aja sih yang akan diadakan di perpustakaan itu, misalnya pengadaan koleksi, misalnya pengadaan sarana prasarana, walaupun nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti ada membahas khusus terkait saklasnya, tapi Anda hanya membahas terkait pengadaannya aja deh, sumber dananya dari mana dan sebagainya gitu. Misalnya kalau misalnya angkanya itu, ini kita belajar ya, belajar nanti ketika misalnya di lapangan. Misalnya angkanya itu 100 juta nah, ya, untuk pengadaan misalnya kan. Nah, itu untuk koleksi berapa, untuk apa? Untuk apa sih ya? Misalnya beli komputer atau sebagainya berapa. Nah, itu nanti Anda bisa melihat di Permendiknas ya, Permendiknas itu yang nomor 25 juga. Di situ koleksi terkait koleksi ya, pengadaan koleksi berapa persen sih dari untuk misalnya bahan bacaan untuk referensi, apakah 30% atau 70%. Nah, di situ bisa melihat dari sana. Ya, jadi misalnya dari 100 juta itu misalnya harus mengadakan 70% untuk referensi, misalnya 30% untuk bahan bacaan, berarti 70% taruhlah misalnya 60 juta atau 50 juta, 20 jutanya untuk bahan apa tuh, bahan bacaan umum. Artinya bacaan umum itu ada novel dan sebagainya, dan kemudian nanti kan 60 20, jadi berapa tuh? Ada sisa 10 misalnya, sisa 10 untuk beli komputer. Nah, itu apakah wajar gitu kan gitu. Ya itu untuk pengadaan. Jadi kita belajar pengadaan. Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu ya, saya dalam menguraikan materi ini tetap harus mengacu bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan yang ada yang terkait manajemen perpustakaan ya. Anda bisa membaca mungkin bukunya Hartono dan apa ini kan semester 6 ya, semester 6 insya Allah bisa lah ya, udah bisa menelusur ya, menelusur bahan-bahan referensi untuk materi tugas Anda ini ya. Jadi tetap tidak ngarang ya, tidak ngarang, harus ada sumbernya. Walaupun hanya bentuk PPT, tetapi wajib harus ada sumber referensinya ya. Ada lagi? Ibu mau nanya. Ya. Buat minggu selanjutnya itu Ibu masih ngejelasin apa udah kita mulai presentasi ya Bu? Presentasi nanti setelah itu nanti Ibu lanjut untuk menguatkan ya. Setelah Anda presentasi nanti Ibu kuatkan gitu. Jadi berarti kelompok pertama itu dimulai dari materi yang kedua ya Bu? Kedua itu yang pertemuan besok itu masih pendidikan dan perpustakaan. Yang kelompok pertama siapa? Saya Bu. Saya Ibu. Oke, berarti Anda nanti Kamis depan itu membahas itu. Ya, Kamis depan itu membahas itu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi bagi saya pendidikan perpustakaan, gimana sih kaitannya antara perpustakaan dengan pendidikan gitu ya? Apakah perpustakaan itu menunjang untuk pendidikan? Ataukah apakah perpustakaan itu memberi kontribusi terhadap pendidikan? Nah, itu yang harus dibahas. Tapi intinya adalah pendidikan dengan perpustakaan ibarat mata uang ya, yang saling terkait ya, mata uang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya pendidikan, maka dengan adanya pengajaran, maka harus ada sumber-sumber yang diajarkan gitu kan ya. Sumber-sumbernya seperti apa? Nah, berarti sumber-sumber itu penunjang dari pendidikan. Nah, sumber-sumber itu apa aja? Koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan gitu. Anda nih diajar oleh dosen, tapi kan harus ada sumber-sumber ininya kan, sumber-sumber referensinya itu. Nah, itu dapetnya dari mana? Berarti kan dari perpustakaan gitu. Walaupun sekarang perpustakaan itu sebenarnya sih kalau ini ya tidak hanya ansik ibaratnya gedung ya. Sekarang perpustakaan udah banyak modelnya ya, ada
e-library, terus mobile library, udah banyak banget gitu ya. Tapi kita masih saat ini masih membahas terkait perpustakaan secara ada gedungnya gitu, ada koleksinya, ada SDM-nya, ada anggarannya, ada organisasi dan sebagainya gitu. Itu ya. Ada lagi? Ibu mau nanya, berarti kalau misalkan perpustakaan sekolah kita bahas perpustakaan sekolah aja gitu ya, Bu? Yes. Bahas perpustakaan sekolah aja. Perpustakaan sekolah itu apa sih menurut pengertiannya gitu kan? Perpustakaan sekolah adalah, nah pertama berarti kan Anda harus membahas dulu tuh pengertian perpustakaannya. Gitu, perpustakaan itu apa, kemudian perpustakaan sekolah itu apa, tuh kan gitu ya. Usernya itu siapa gitu kan ya. Usernya itu berarti kan penggunanya itu siapa gitu kan. Terus SDM-nya siapa, di dalamnya isinya apa, misal koleksinya. Nah, Anda itu bisa nelusur tuh. Selain nanti kan ada juga nanti observasi ya, tetapi kalau terkait materi tentang perpustakaan sekolah berarti Anda harus menelusur perpustakaan sekolah yang ada di yang ada di web ya. Nanti Anda bandingkan aja nanti perpustakaan sekolah yang bagus itu seperti apa, terus kemudian yang jelek itu seperti apa gitu. Yang jelek ya berarti kan perpustakaan hanya bentuknya gudang yang belum diatur gitu ya, dikelola gitu. Seperti yang Pak Dila bilang saya ke perpustakaan UHAMKA itu mudah sekali mendapatkannya, berarti kan itu udah menggunakan sistem gitu. Gitu ya. Teman-teman, saya tidak, Ibu tidak juga berharap Anda bisa mengemas mengemas materi ini, menampilkan yang menyampaikan dengan baik. Tapi ibaratnya jangan terlalu khawatir juga. Kamu salah ini, enggak juga. Kita kan belajar bareng ya, belajar bareng gitu kan, belajar bareng gitu. Jadi Anda juga bisa membaca dan Ibu juga membaca gitu kan ya. Jadi saling membaca gitu. Daripada nanti dari Ibu aja gitu ya, Anda mendengarkan ya nanti takutnya bete juga ya. Seperti itu. Jadi dengan begini sih Ibu harap Anda juga ibaratnya, jadi kita ada komunikasi ya, ada saling komunikasi dan saling sharing gitu ya. Siapa tahu hasil bacaan Anda tuh lebih dari apa yang ekspektasi Ibu gitu. Wih, ternyata Ibu juga jangan-jangan baru tahu kayak gitu. Ikan gitu. Ya. Dan untuk penilaian penilaian otomatis nanti ada dari UTS, ada dari UAS, kemudian dari keaktifan Anda dan kemudian kehadiran Anda seperti ini. Nah, itu sangat nanti Ibu hargai banget gitu. Ibu mau tampilkan dulu absen ya. Bentar. Mudah-mudahan bisa Ibu tampilkan absennya. Kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Ini udah hadir semua ya, Ibu. Soalnya tadi siang itu keburu absen, kemudian katanya ada yang datang. Aduh, Ibu nggak bisa perbaiki. Kalau dulu kan sistemnya itu kalau misalnya ada yang ada yang belum di absen terus dan Ibu buka bisa. Kalau yang ini ternyata nggak bisa. Jadi sekarang pertanyaan Ibu adalah apakah yang hadir di sini semua ini udah hadir belum? Ada nggak teman-teman yang nggak hadir? Kecuali kalau dia nggak masuk ya. Kalau ini udah ada 43 sih di sini. 43, 42 kali ya. Kan 43 termasuk Ibu. Lihat dulu deh ya. Ya, ini ada 43 orang. Oke. Bu absen satu-satu ya. Nurul Maulia Agusti. Hadir, Ibu. Oke, hadir. Tita Isra Faiza. Hadir, Ibu. Oke, Debbie Francisca Febrianti. Hadir, Ibu. Siti Agustia. Hadir, Ibu. Dea Alia Danu. Hadir, Ibu. Oke.
Safira Putri Salsabila. Nggak masuk? Safira? Hadir Ibu. Mana? Hadir. Safira hadir Bu. Nadia Putri Utami. Saya. Hadir Bu. Saya hadir Ibu Safira. Oke. Asifatul Anggraini. Hadir Bu. Fahma Saputri. Hadir Bu. Nazira Putri Surat. Hadir Ibu. Fairuz Ori Sativa. Hadir Bu. Agnes Fernanda. Hadir Bu. Oh, ini di bawahnya ada lagi ya. Bentar. Oh, sampai bawah. Oke. Berarti Debbie udah belum ya? Debbie belum ya? Udah Ibu. Siti Agustia? Sudah Bu. Oke. Nadi Ramadhani? Belum. Hadir Bu. Oke. Zeli Auliatami? Hadir Ada? Bu. Tidak ada? Ada Bu, hadir. Mana? Ada Bu. Ini tuh mana? Mana? Hadir Bu. Oh iya iya iya. Iya, kita mah santai tapi serius ya, udah sore. Terus ya tadi siapa sih terakhir ya? Jeli ya tadi ya, Jeli Auliatami ya. Nabila Safitri. Putri Melatiningsi. Putri? Tak ada? Ya, saya klik tidak masuk. Israt Al-Fahmi. Oke, Mutia Nabila Putri. Oke. Hadir, Bu. Tadi sampai mana ya pas grup ini? Nadia Putri Utama udah ya? Belum. Oke. Udah, Bu. Rahma Saputri. Hadir Bu. Nazira Putri udah ya tadi. Fairuz Oriza Sativa. Hadir Ibu. Udah Ibu tadi Iya. Afra, udah Afra juga. Vini Sarah Alfian. Oke, Niantika Intan Pratiwi. Hadir Lutfia. Ibu. Hadir Muhammad Bu. Fadil Iskandar. Hadir Bu. Laili Siti Fatimah. Hadir Bu. Nadira Riviani Jahwa. Hadir Bu. Hadir. Hadir Bu. Danti Rahmasari. Hadir Ibu. Aryani. Hadir Bu. Hadir. Nadia Angelina. Sakit Ibu Nadia. Nadia sakit Ibu. Oh iya, tadi ada yang WA ya. Oh iya, itu kali ya Nadia. Coba. Siapa tadi yang sakit ada tuh? Angelina ya? Oh benar. Fadila Muhibah. Hadir Bu. Ade Firtiana. Hadir Ibu. Hadir Bu. Andi. Hadir Bu. Siti Ferda. Siti Ferda. Hadir Bu. Oke. Anggiana. Hadir Bu. Anggiana. Hadir Ibu. Amelia. Hadir Bu. Ya. Terwita Sari. Hadir Ibu. Oke, Siti Masyita. Hadir Ibu. Diana. Hadir Bu. Delia. Hadir Ibu. Kira. Hadir Bu. Oh, masuk. Aulia. Hadir Bu. Mutia. Hadir Ibu. Teguh Wijaya. Hadir Ibu. Oke, berarti yang nggak masuk Putri Melatiningsi ya. Ya.
Bener? Nggak ada nih Putri Melati Ningsih? Iya Bu, mungkin cuma Putri doang Bu. Ya oke. Ya. Ibu yang pengolahan kan Bu tadi kan ada yang belum dapat kelompok katanya. Terus yang belum dapat kelompok itu mau masuk ke kelompok pengolahan itu bisa Bu, yang 2 orang. Boleh. Boleh, oke Bu. Terima kasih. Ningsih itu kan jadi berarti belum kan? Berarti kalau Putri berarti ya intinya kalau misalnya 2, ada yang 2 kurang 1 ya tambah gitu aja. Iya Bu. Ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya. Maaf Bu, itu tadi kelompok 7 yang Fadil, Mutia sama Mutia juga, dia bilang katanya kelompok 7 sama kelompok 6 temanya sama Bu, koleksi perpustakaan. 6 itu koleksi, 7 itu pemakai. Nah, iya tadi yang kelompok 7 dengarnya koleksi juga Bu. Oh gitu Iya, ya? Bu, pas Ibu bilang nama saya Mutia sama Mutia Rini sama Fadil, Ibu bilang materi kita tentang koleksi. Oke. Yang 6 itu koleksi, yang 7 itu pemakai. Iya Bu, nah buat yang kelompok 6 itu namanya tadi disebutnya Mutia Rini, Mutia Nabila, sama Muhammad Fadil Iskandar. Terus yang 7? Kita kelompok 7, Mut. Apa ketukar Bu tadi? Tapi tadi Ibu nyebutnya nama, pas ada nama saya Ibu bilangnya koleksi, makanya saya bingung. Oke gini aja, di koleksi Ibu nggak mau pulpen, di koleksi itu siapa aja? Lutfia, Irsyad, sama Laili Bu. Oke, 3 orang di koleksi. Nah sekarang di pemakai siapa aja? Mutia Nabila, Mutia Rini, sama Muhammad Fadil Iskandar Bu. Oke, beda orang kan? Ya, tapi Beda, tadi di Bu. pemakai Ibu sebutnya Nabila, Nadira, sama Nadia, Bu. Nah kan sama Bu, makanya Bu apa mau diulang lagi listnya apa gimana? Soalnya banyak yang sama Bu materinya. Oh gitu? Kalau tadi kayaknya itu ada yang di grup kan tadi lisannya udah di list tuh, orang-orangnya udah benar. Tinggal ngurutin materinya aja yang tadi ibunya kasih. Oh oke, berarti Ibu ulang lagi materinya ya dari 1 ya? Ya Bu. Oke. Materi pertama itu tentang pendidikan dan perpustakaan. Orangnya udah jelas? Sudah Ibu. Udah Ibu. Jadi Ibu jadi lihat WA nih. Ibu nggak lewat WA deh. Terus yang kedua, jenis-jenis perpustakaan, peran dan tujuannya. Itu kedua. Sudah? Sudah Ibu. Oke. 3, perpustakaan sekolah. 4, undang-undang dan peraturan. Undang-Undang 43 tahun 2007, Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Nah, undang-undang ini yang khususnya yang ini ya, yang kelompok materi 4, Anda download peraturan-peraturan tersebut, undang-undang tersebut. Setelah itu Anda baca secara keseluruhan, kemudian Anda uraikan tuh di dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 ini terkait ini. Maksudnya terkait dengan perpustakaan itu apa, standarnya gimana, orangnya bagaimana dan sebagainya. Terus dikaitkan dengan Permendiknas. Nah, Permendiknas itu seperti apa standar membicarakan apa tentang perpustakaan? Berarti membicarakan terkait Sapras. Kemudian yang untuk Permendiknas 2008 itu terkait dengan tentang kualifikasi SDM perpustakaan itu seperti apa. Nah, yang kelima, nanti materi kelima itu membahas tentang organisasi dan perpustakaan sekolah. Jadi yang materi 3 itu tentang perpustakaan sekolah, yang kelima itu khusus tentang organisasinya aja. Organisasinya itu berarti kan di atas perpustakaan itu kan tidak berdiri sendiri, berarti di atasnya adalah misalnya sekolah. Nah, sekolah berarti dipimpin oleh siapa? Berarti dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, nanti baru bahas tuh strukturnya.
Nah, setelah kepala sekolah ingin bahas, kemudian ada nanti di dalam unit sekolah itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu dikepalai oleh siapa, strukturnya seperti apa, nah gitu. Nah, kemudian yang keenam itu tentang koleksi perpustakaan sekolah. Kemudian yang 7 tentang pemakai, usernya perpustakaan sekolah siapa aja sih? Nah, pasti di sini adalah namanya sekolah berarti guru dan murid. Nah, kemudian yang ke-8 itu tentang SDM ya, SDM dan organisasi dan pendidikan pelatihan. Jadi memang ada agak terkait antara 5 sama 8, tetapi kalau 5 itu organisasinya aja yang Anda bahas. Yang ke-8 itu SDM-nya. SDM yang alumni perpustakaan itu ilmu perpustakaan itu seperti apa, dan SDM-nya non ilmu perpustakaan itu seperti apa. Nah, misalnya nih, Anda ke depannya nih, nggak tahu ya, mungkin Anda nanti guru SD, mungkin juga Anda dilibatkan sebagai apa ya, sebagai kepala perpustakaannya, berarti kan Anda tergolong dalam kelompok yang materi 8, seperti itu. Nah, kemudian yang 9 itu tentang pengadaan. Nah, pengadaan ini berarti itu sarana prasarana, termasuk koleksi. Nah, yang 10 tentang pelayanan. Nah, jenisnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, ini tidak dikhususkan sekolah, secara umum ya, secara umum. Pelayanan perpustakaan secara umum itu seperti apa. Kalau misalnya pelayanan di sekolah aja, perpustakaan sekolah, maka sempit ya, paling juga ada 2 layanan antara sirkulasi dan referensi palingnya. Gitu. Tapi yang materi 10 ini Anda membahas secara umum, perpustakaan secara umum gitu. Berarti kan nanti ada 10 layanan ya, 10 jenis layanan gitu. Kalau cuma sekolah doang sih cuma 2 paling juga. Nah, kemudian yang 11 itu tentang pengolahan. Nah, pengolahan itu seperti apa? Nah, dalam kegiatan pengolahan itu ada 2, ada tajuk subjek, ada klasifikasi. Nah, ini dikhususkan nanti di klasifikasi. Nah, di materi 11 inilah nanti kita belajar bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng tuh materi paling sedikit aja ya, paling pengenalan aja, kemudian nanti kita sama-sama praktek. Bagaimana sih koleksi-koleksi yang dibeli itu bisa nyampe tuh ke kerak. Nah, itu caranya gimana? Apakah dia jalan sendiri? Cek bukunya gitu, jalan sendiri, enggak juga kan? Berarti ada yang menghantarkan gitu. Nah, kemudian nomor 12 penyimpanan dan perawatan. Nah, apa aja sih yang disimpan oleh perpustakaan? Apa seluruhnya disimpan? Dari zaman jebot, ibaratnya zaman jebot tuh misalnya tahun 2000, sekarang bertahun 2020. Apakah semua koleksi-koleksi yang ada di terbitan tahun 2000 itu disimpan di perpustakaan sekolah? Belum tentu. Tapi bagaimana dengan perpustakaan lainnya? Pasti ada. Tadi kan ada yang bicara ya, oh ibu ada koleksi ini, koleksi itu, dan sebagainya. Itu termasuk tuh penyimpanan. Dan ada juga perawatan. Jadi berarti ada 2 materi di sini sebenarnya. Perawatan. Nah, gimana tuh perawatannya? Gitu. Apakah dibedah, dibelek, disuntik, ya? Karena musim COVID sebenarnya disuntik ya. Nah, buku juga perlu dirawat itu, supaya jangan kena COVID ya. Jadi berarti Anda pernah nggak melihat buku itu robek dikit? Apakah harus dirawat? Iya, harus dirawat karena buku itu mahal gitu ya. Nah, kemudian yang ke-13 tentang promosi gemar membaca. Nah, promosi nih, jadi Anda membuat suatu kegiatan nih, materi ini membuat suatu kegiatan bagaimana mempromosikan gemar membaca gitu ya. Kemudian yang ke-14 itu sapras. Sapras itu nanti Anda membahas tuh apa sih yang seharusnya ada di perpustakaan minimal, nah, gitu. Minimal harus ada seperti apa? Apa misalnya kalau misalnya nggak ada dana, yang penting ada ini deh. Yang penting ada misalnya kipas angin atau AC. Kalau misalnya perpustakaan itu dananya bagus gitu. Ya mungkin itu dari 1 sampai 14 apa ya, mudah-mudahan udah tercatat ya. Nah, orang-orangnya itu tinggal menyesuaikan aja ya. Jadi Ibu tidak menyebutkan lagi orang-orangnya ya. Jadi nanti misalnya teman-teman tuh ada misalnya ada 3, terus ada yang kekurangan 2, misalnya yang 2 kurang 1 ya masukkan saja gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum masuk dalam kelompok dan atau juga teman-teman yang belum hadir ya hari ini. Sudah tercatat
Iya. Ibu akan sedikit ini ya, sedikit menguraikan ya. Menguraikan, ini terlihat ya, bacanya apa? Bacanya apa? Selamat datang, Bu. Selamat datang. Wah, Masih absensi Bu kayaknya. oh gitu. Berarti Ibu stop. Oh, dari tadi berarti absensi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak. Terlihat? Terlihat? Terlihat, Bu. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Question 1 Bu. Question 1. Why Ya. library? Ya, dari materi-materi yang ini, maka nanti yang menjadi pertanyaan besarnya adalah why library should be managed. Kenapa tuh perpustakaan harus dikelola? Nah, question ini akan terjawab ketika nanti materi ini, materi yang 1 sampai 14 ini atau sampai 15 ya, sampai observasi bisa kita lalui. Untuk menjawab why library should be managed. Mungkin Anda pernah ke suatu perpustakaan ya perpustakaan gitu-gitu aja Bu, nggak dikelola gitu. Nah, padahal padahal perpustakaan itu ya dia merupakan suatu suatu ilmu. Dia bukan hanya sebatas suatu gudang buku. Walaupun berbicara perpustakaan itu pasti berbicara tentang buku. Tapi buku yang seperti apa dulu gitu ya? Apakah semua buku itu dikelola oleh perpustakaan? Makanya ada berbagai jenis-jenis perpustakaan. Ada nanti Anda akan dibahas nanti ya. Ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan nasional, perpustakaan umum khusus ya. Nah, itu masing-masing punya fungsinya, masing-masing punya tujuannya, masing-masing punya punya perannya. Kalau misalnya perpustakaan sekolah pasti dia berperan untuk siswa, perguruan tinggi pasti berperan untuk untuk mahasiswa, dan kalau misalnya perpustakaan nasional pasti berperan untuk masyarakat secara luas. Nah, tapi orang yang bekerja sebagian besar ya, yang masih saat ini ya, yang bekerja di perpustakaan sekolah ini belum bisa menjawab why library should be managed, karena ya mungkin yang menjaga atau yang mengelola perpustakaan sekolah itu sebagian besar bukan ahlinya, atau minimal bukan orang-orang yang pernah belajar tentang perpustakaan, atau yang pernah mengikuti pelatihan dan sebagainya gitu. Ibu berharap ini nanti pas UTS ini udah bisa menjawab nih why library should be managed. Nah, ini nanti PPT ini Ibu akan berikan ya, akan berikan di Google Classroom ya. Di sana udah Ibu share di sana. Nah, ini untuk jawaban ini otomatis ada library is an organization which has goal to achieve ya. So library needs management to get it goals. Ya, artinya memang library itu harus dikelola. Nah, kelolanya seperti apa? Kembali lagi kepada ini. Berarti pengelolaannya itu harus berdasarkan berdasarkan ada sarana prasarananya, ada sumber dayanya, ada unitnya, ada gedungnya, ada koleksinya, sebagainya. Ada perpustakaan yang bagus banget, tetapi SDM-nya kurang bagus, maka tidak dikelola. Anda bisa nanti membayangkan
apa sih yang perpustakaan yang disebut bagus itu? Apakah perpustakaan disebut bagus itu tempatnya wah, tempatnya sejuk, tempatnya mewah? Enggak juga, bukan itu. Perpustakaan yang bagus adalah perpustakaan yang dikunjungi oleh pengguna perpustakaan. Tanpa adanya pengguna perpustakaan itu percuma ada. Makanya perpustakaan yang bagusnya luar biasa, misalnya perpustakaan perpusnas saja misalnya yang sering Anda kunjungi. Coba kalau misalnya tidak ada Anda kunjungi, nggak cuma seonggokan gedung aja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Atau misalnya perpustakaan UI, misalnya mungkin Anda pernah ke sana, nggak ada pengunjungnya. Coba daerah pandemi kayak gini, mereka juga yang petugas-petugas perpustakaan ini pusing itu. Pusing artinya udah terbiasa dengan adanya pengunjung datang, dengan kayaknya bermanfaat banget gitu loh. Kalau misalnya ada yang pengunjung datang tuh, ya Allah, ternyata nih perpustakaannya dimanfaatin gitu, minimal koleksinya dan sebagainya. Nah, dengan era pandemi ini kan jarang kan ya orang datang ke perpustakaan. Nah, disinilah justru sebenarnya peran-peran dari perpustakaan, peran-peran dari petugas perpustakaan bagaimana harus tetap ya eksis dan harus tetap bermanfaat bagi penggunanya gitu. Tetapi dalam mata kuliah ini memang belum sampai kita membahas bagaimana peran-peran perpustakaan di era pandemi ya, masih ibaratnya materi ini sebetulnya masih materi lama gitu ya. Tetapi nanti dalam pembahasan dalam diskusi kita nanti kita bisa aja nanti saya juga berharap ya nanti teman-teman nih mahasiswa nih ya membahas dikaitkan dengan era-era sekarang gitu, era sekarang apakah perpustakaan sekolah itu mati dengan tidak adanya pengunjung, ataukah justru jangan-jangan lebih eksis setelah adanya pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Ya itu itu mungkin yang Ibu bisa itu ya gambaran dari mata kuliah ini. Jadi Ibu berharap teman-teman juga bisa bisa memahami dari segi struktur, kemudian dari isinya, kemudian dari peran-peran perpustakaan terhadap sekolah ya. Lagi Anda calon-calon guru ya, guru ya, PGMI ya, PGSD ya, calon-calon guru, otomatis ada keterlibatan ibu-ibu dan pak guru ini nih terhadap perpustakaan. Ada namanya konsep teacher library, yaitu Anda ini teacher, tapi Anda juga librarian, artinya Anda itu seorang guru, tetapi Anda memahami tentang perpustakaan. Nah itu sebetulnya konsep ini sudah diterapkan di berbagai belahan dunia, cuman untuk saat ini di Indonesia itu masih segelintir saja yang paham. Misalnya perpustakaan yang internasional seperti itu mereka sudah menerapkan. Jadi ada namanya konsep teacher library. Nah, Anda ini teacher library sebenarnya. Anda itu teacher ya, calon teacher, dan Anda juga Anda juga memahami perpustakaan, makanya teacher library. Dan kemudian ada namanya dibalik adanya library teacher, yaitu seorang alumni perpustakaan tetapi memahami tentang pendidikan, itu namanya teacher library teacher. Nah, biasanya library teacher ini dia masuk ke dalam kelas, dia untuk menyampaikan materi-materi terkait perpustakaan gitu. Nah, sementara yang teacher library biasanya memberikan masukan-masukan kepada perpustakaan. Oh, seharusnya begini loh, untuk berkolaborasi untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan untuk meningkatkan prestasi siswa dengan adanya koleksi dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya mungkin dengan adanya adanya mata kuliah ini di PGMI, di PGSD itu sebetulnya udah menerapkan ya, berusaha untuk menerapkan konsep-konsep yang ada di barat sana seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, maaf nanya yang untuk observasi itu kelompoknya diganti lagi kan, Bu? Diganti? Maksudnya? Ya, bikin sendiri lagi gitu, Bu, yang observasi. Ya, tadi kan Ibu bilang mau dibikinin
ataukah mau bikin sendiri? Tadi sendiri kan, Bu? Ibu tadi udah bilang. Saya jelasin tadi. Bikin sendiri, tah? Iya, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu mau nanya Ibu. Boleh. Untuk yang promosi Gemar Membaca berarti kita bikin planning tentang promosinya itu ya Bu ya? Yes. Dalam bentuk PPT. Oke Bu. Makasih Ibu. PPT aja ya. Ya Ibu. Dan mumpung ingat Ibu, PPT-nya itu di-share sebelum hari H. Misalnya Kamis nih, mulai kuliah berarti Rebo malam lah Anda harus nge-share sehingga teman-temannya bisa membaca terlebih dahulu gitu biar aktif lah ya. Kalau misalnya Anda tiba-tiba nge-share pas jadwalnya ya mungkin teman-teman belum membaca gitu. Dan berarti kan kelompok 1 membahas terkait perpustakaan dan pendidikan itu harus nge-share hari Rabu maksimal itu ya jam 12 kali ya. Jadi mungkin setelah sholat subuh temannya itu buka Google Classroom dan kemudian bisa membaca gitu. Kan efektif membaca dan belajar itu kan enaknya pas subuh ya. Jadi pas subuh itu Anda jangan tidur lagi ya. Jangan tidur lagi tapi ya belajar. Ada lagi? Ibu 1 minggu itu yang maju hanya 1 Bu. 1 minggu itu yang maju 1. Ya misalnya perpustakaan dan pendidikan. Nah itu berarti kan materinya besok ya, Kamis besok. Nah kemudian nanti yang kedua itu membahas jenis ya, kalau nggak salah jenis-jenis. Berarti kan untuk Kamis yang selanjutnya gitu. Dan seterusnya. Oke Ibu, makasih Ibu. Oh iya, kita kan ada yang satu itu ya, yang satu kurang, yang kemarin libur itu ya. Nanti Ibu tanyakan ya, apakah itu harus diganti atau tidak ya? Biasanya seperti apa sih, Dek? Tergantung dosennya Ibu itu mah. Oh gitu. Ya, kalau misalnya nanti nggak perlu diganti, berarti ya maju 2. Kalau misalnya diganti ya berarti ya nanti saya nanya dulu sama prodinya ya. Ada lagi? Cukup Bu. Cukup, oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, ini waktunya emang bener ini ya. Kebentur sama sholat maghrib. Sholat maghrib jam berapa sih? Jam 6 lewat berapa? Kalau di Tangerang Jam 6 lewat 10 Bu. Iya Bu. Jam 6 lewat 10. Siapa ini Tangerang? Saya Bu. Kalau di sini udah azan, Bu. Oh, udah azan. Di mana tuh daerahnya? Jawa Tengah, Bu. Oh, Jawa Tengah, oke. Kalau gitu, Jawa Tengah udah azan ya. Ya mudah-mudahan nggak sampai azan kita udah selesai kali ya. Saya di Tangsel ini belum azan. Siapa yang lebih jauh lagi? Selain Jawa Tengah? Lampung, Bu. Lampung udah azan belum? Belum, Bu, masih 30 menit lagi. Masih malah lama ya. Mana lagi selain Lampung? Jogja udah azan, Bu. Oh, Jogja udah azan, oke. Berarti 555 ya. Terus mana lagi? Udah, Lampung, sama Jawa Tengah, Jogja, Tangerang. Ada yang Tangsel nggak? Selain Ibu? Nggak ada ya? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Jakarta. Belum kan? Jabodetabek. Ya sudah kalau gitu.
Ya, terima kasih ya teman-teman yang hadir. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga sehat ya, jaga sehat. Kalau usahakan jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu ya. Karena era pandemi ini tidak jelas. Ibu aja kemarin baru disuntik aja udah teler ini. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di hari Kamis depan. Dan siap-siap untuk kelompok 1. Kita sudahi ya karena udah mau maghrib. Di sini udah mau maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.